Atas nama Budi Utomo. Nah, kalau dibuka, ini namanya juga berubah, Budi Utomo, NIP-nya berubah, perannya juga berubah, seperti itu. Kartu peserta didik. Ya, bentuknya tentunya berupa kartu, nomor apa? Nomor pendaftaran gitu kan, yang akan terkirim ke emailnya peserta didik. Automate untuk membangun sertifikat tadi. Ya, klik Power Automate. Kemudian pada Power Automate di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, dalam situasi pandemik saat ini, beberapa waktu yang lalu kita sering melihat di beberapa sekolah itu melaksanakan PPDB atau penerimaan peserta didik baru dengan sistem jaringan, yaitu para calon peserta didik yang hendak mendaftar di suatu sekolah, mereka cukup melakukan pendaftaran dari rumah atau dari manapun lah, yang penting menggunakan koneksi internet. Kemudian setelah melakukan pendaftaran, entah lewat email ataupun lewat jaringan aplikasi yang lainnya, si pendaftar akan mendapatkan nomor pendaftaran. Demikian juga kegiatan-kegiatan IHT atau in-house training, kemudian seminar yang dikemas dalam bentuk seminar jarak jauh, maka sertifikatnya pun akan dibuat dan dikirim dengan sistem jaringan. Nah, bagaimana kita melakukan hal itu kalau kita memanfaatkan aplikasi Microsoft Power Automate? Kita aktifkan Google Chrome atau browser yang lain, kemudian kita masuk ke office.com, kemudian tekan enter. Setelah itu silakan sign in, kemudian ketikkan akun Office-nya. Saya akan menggunakan akun Office yang ini, kemudian ketikkan passwordnya. Kemudian sign in. Nah, setelah itu kita masuk ke OneDrive. Kemudian di OneDrive ini, tempat penyimpanan virtual kita ini, saya akan membuat sebuah folder. Klik new, klik folder, kemudian ketikkan foldernya adalah namanya latihan. Create. Kemudian saya akan masuk ke folder latihan. Nah, kemudian saya akan membuat format sertifikat. Jadi misalnya sertifikat untuk IHT ya. Nah, formatnya saya menggunakan Microsoft Word. Ini sudah saya siapkan di sini, sertifikat IHT. Kalau saya buka di sini, nah di sini ini hanya contoh ya. Ini sertifikatnya berbunyi seperti ini. Kemudian harusnya ketika ada nama, ini adalah nama orang. Ya, nama orang yang berbeda-beda. Unit kerja ini karena IHT diselenggarakan dan digunakan untuk kalangan sendiri, maka ini tetap ya semuanya ini, jadi nggak berubah. NIP-nya nanti akan berubah sesuai dengan nama ini. Kemudian telah berperan aktif sebagai perannya juga bermacam-macam, ada yang narasumber, ada yang peserta. Nah, oleh karena itu di sini ini saya hapus dulu ya, ini bekas yang tadi. Di sini akan saya ketik harusnya nama seseorang, tapi karena nama orangnya itu bakal banyak, maka saya wakili dengan tulisan nama. Kemudian demikian juga dengan NIP, akan saya wakili dengan tulisan NIP. Kemudian peran sebagai, nah perannya di sini saya wakili dengan kata peran. Ini saya tebalkan biar perannya nanti tebal. Kemudian agar ini dianggap sebagai perwakilan, bukan sebuah teks, maka ini saya blok. Nah, saya blok. Kemudian saya masuk ke developer. Oh ya, ini kalau developernya belum ada di Microsoft Word, mungkin belum ada, maka kita klik file, klik options. Nah, kemudian kita pilih customize ribbon. Nah, di sini ada developer. Developernya ini kalau awalnya mungkin mati. Ini sudah saya aktifkan. Ya, oke. Nah, ini jadi ada developernya. Nah, developernya diaktifkan. Ini sudah diblok. Maka klik ini. Klik pada posisi plain text content control. Klik. Nah, sehingga akan muncul kotak seperti ini. Demikian juga nih bagian-bagian yang dianggap sebagai perwakilan data ya, kita klik ini plain text content control. Nah, demikian juga dengan peran. Nah, peran ini juga
akan saya blok, kemudian saya klik plain contenting. Ya, setelah itu saya simpan. Kemudian setelah saya simpan, saya tutup. Nah, file dokumen ini akan saya masukkan ke OneDrive tadi. Saya drag, saya masuk ke OneDrive di folder latihan. Saya lepas. Nah ini di folder latihan ada file dokumen ya, bernama sertifikat EHT halaman 1 docx. Kemudian saya akan membuat file lagi dengan klik new, lalu klik form for Excel. Nah, namanya misalnya data peserta IHT. Ini akan ditampung di sini ya, create. Nah, bentuknya form. Nah, kemudian saya akan buat beberapa pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan nama peserta tadi kan. Nah, tentulah saya akan klik teks. Saya tanyakan di sini nama peserta. Ya, ini wajib diisi. Saya tambahkan lagi berupa teks lagi. Yang berikutnya adalah NIP. NIP ini wajib diisi. Saya tambahkan lagi. Berikutnya apa ya? Ini choice yaitu berupa pilihan apakah sebagai peserta atau sebagai narasumber. Nah, ini pilihannya ada 2. Kemudian satu lagi tambah yaitu email berupa teks ya, email yang masih aktif ya, nanti yang bakal diisi oleh calon atau peserta IHT ya. Jika sudah, saya tutup ya. Jadi format sertifikatnya sudah jadi, data yang file yang digunakan untuk menampung data peserta IHT juga sudah jadi beserta formnya tentunya. Lalu saya akan masuk, ini saya tutup dulu ya, saya akan masuk ke Power Automate untuk membangun sertifikat tadi ya. Klik Power Automate. Kemudian pada Power Automate, di Power Automate ini sesungguhnya kita hanya menyusun alur setelah langkah ini, langkah berikutnya apa, dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini ada My Flows ya, My Flows, belum ada dokumen flow yang kita buat karena kita baru membuat sekarang ya. Nah, karena kita mau membuat, saya pilih create, saya pilih automated flow, saya klik. Kemudian di sini ada flow name, nama flownya apa, misalnya saja latihan ya, membuat sertifikat. Lalu di sini kita disuruh memilih ya, pilihlah. Nah, apa yang akan dilakukan ya? Yang akan dilakukan oleh alat ini adalah ketika respons, yaitu peserta IHT itu mengirimkan formulirnya ya. Klik ketika peserta IHT itu mengisi formulir dan mengirim ya, berarti ini kan when a new response is submitted ya, submitted to Microsoft Form maksudnya ya. Maka ini klik dulu ya. Maka langkah yang pertama adalah pick a form ya, ambil formnya, form tadi ya. Nama formnya apa tadi? Nama formnya, nah, data peserta IHT kalau tidak keliru tadi. Coba cek ya, cek di sini di OneDrive, saya lupa di latihan. Nah, data peserta IHT. Oke, data peserta IHT diklik. Kemudian sudah kita tentukan, maka langkah berikutnya atau alur berikutnya klik new step ya. Maka kita cari formnya, form ya, kita cari formnya Microsoft Form, klik. Nah, ini kita ambil formnya secara detail ya, klik. Nah, kita isi nih. Setelah diambil secara detail, maka kita isi di sini. Yang pertama form ID, klik. Form ID-nya adalah data peserta IHT. Response ID-nya, nah, kita pilih ini, response ID. Nah, sudah selesai. Langkah berikutnya atau next step, formnya sudah siap ya, form yang berisi data. Lalu kita siapkan template-nya, sertifikatnya tadi. Nanti datanya akan ditempelkan di sertifikat. Sertifikatnya kan ada pada Microsoft Word, maka kita ketik Word. Nah, kita pilih Word Online Business ya. Nah, lalu kita ambil ini
populate a Microsoft Word template. Template yang tadi sertifikat itu kita ambil di sini, bukan yang ini ya, yang ini. Nah, kalau sudah, ya ayo kita tentukan lokasinya di mana Microsoft Word template-nya tadi. Kita klik, ditunggu. Nah, di OneDrive for Business kan. Nah, dokumen library-nya di mana? Di OneDrive. Nah, filenya mana? Nah, kita buka filenya. Filenya ada di folder latihan kan. Klik. Nah, ini sertifikat IHT halaman 1. Ini kan bentuk sertifikatnya ini. Nah, ketika filenya sudah ketemu, maka kita disuruh menentukan nanti perwakilan yang tadi di sertifikat itu NIP akan diisi apa. Nah, ini akan diisi NIP juga kan di sini. Nah, ini diisi NIP dari data si peserta. Nah, nama di sertifikat akan diisi dengan apa? Tentukan di sini diisi dengan nama juga di sini. Namanya mana? Nama peserta. Peran akan diisi dengan peran. Ya, jika sudah, next. Sudah jadi semua, berarti sekarang datanya sudah ditentukan. Ini kan formnya. Terus kita masukkan ke template di Word-nya. Nah, sekarang kita buat file sertifikatnya ya dengan OneDrive. Nah, OneDrive for Business. Nah, kita buat create a file. Nah, yuk, file nanti akan dibuat dan diletakkan di mana? Kita tentukannya. Ya. Ditaruh, jangan di root ya, jangan di utama, di tempat di latihan biar bergabung dengan yang lainnya. Nah, di latihan. Selesai. Kemudian nama filenya nanti apa? Ketika jadi sertifikat, nama filenya apa? Saya kasih nama misalnya sertifikat DOCX, ya kan dokumen ya, kan Microsoft Word. Isi filenya berupa apa? Berupa Microsoft Word dokumen dari Microsoft Word. Nah, jadi letaknya di folder latihan. Nama filenya akan saya beri nama sertifikat.docx. Kemudian isinya berupa dokumen Microsoft Word. Sudah selesai sampai di sini dulu. Harusnya kalau ini pekerjaannya benar, maka ketika dijalankan, setiap kali ada orang mengisi formulir, maka otomatis akan membentuk sebuah file sertifikat yang terletak di latihan bernama sertifikat.docx. Yuk kita simpan dulu, save. Kemudian setelah di save kita tes. Kita tes dulu. Tesnya kita pilih yang atas ya, I'll perform the trigger action. Tes. Kita tunggu beberapa saat. Ini memang cukup lama ya, memakan waktu beberapa detik lah. Cukup lama. Jadi kalau belum berhasil, belum tentu itu gagal, belum tentu itu salah. Ya, sambil kita tunggu ini, kita masuk ke Microsoft Office Home-nya. Kita masuk ke form yang tadi kita buat. Namanya kan data peserta IHT di sini ya. Kita klik. Coba kita cek, dijalankan ya, di preview. Namanya misalnya Kaisha. NIP-nya 123456. Kemudian emailnya saya pakai email saya ya. Ya, perannya sebagai peserta misalnya submit. Nah, ini harusnya kalau submit harusnya nih akan membentuk, selesai ya, akan membentuk file ya. Ini prosesnya juga sudah selesai. Kita cek coba filenya di OneDrive. OneDrive itu tadi filenya hanya 2 ini ya, harusnya sekarang 3 kalau tidak terlambat. Nah, menjadi 3 nih. Ini file template-nya yang berisi, saya buka ya, yang berisi tadi ininya masih nama, ininya masih NIP, yang nanti diharapkan diisi dengan nama orang ya, perannya masih peran. Kemudian berikutnya ini adalah datanya, data peserta IHT tadi. Kalau saya buka, nah, datanya tadi kan berisi apa tadi? Ini masih terlambat nih. Berisi nama Kaisha tadi ya. Nah, ini sertifikat yang berhasil dibuat ini. Saya klik. Nah, di sini Kaishanya masuk di sini. NIP-nya masuk, perannya juga masuk. Maksudnya begitu. Ya, sudah bisa berhasil.
Sekarang langkahnya kita lanjutkan, jangan sampai di sini. Jadi formulirnya sudah diambil, kemudian data di dalam formulir yang berbentuk Excel tadi sudah diambil, kemudian ditempelkan di template-nya sertifikat, lalu dibuatkan file sertifikatnya. Seperti itu alurnya. Lalu saya edit ya untuk dilanjutkan. Setelah itu file dokumen ini, file Microsoft Word ini, mari kita konversi, mari kita ubah bentuknya menjadi file PDF. Ya, jadi langkah berikutnya, next step, kita ubah Microsoft Word tadi, Word ya, Word. Nah, Microsoft Word ini, Word Online Business ini diubah, convert Word dokumen to PDF. Jadi nanti yang diterima oleh peserta berupa PDF. Saya klik PDF-nya. Nah, lalu kita disuruh menentukan lokasinya, mau diletakkan di mana PDF-nya. Klik. Nah, di OneDrive for Business ya. Kemudian dokumen library-nya OneDrive. Kemudian file Microsoft Word yang akan dijadikan PDF itu adalah file bentukan sertifikat yang sudah jadi tadi. Kita cari. Nah, di latihan ya. Ini adalah file dokumen dari Microsoft Word, tapi ini template-nya, tataannya ya, cetakannya. Nah, ini adalah hasilnya yang sudah ada namanya. Ini kita ambil untuk diubah menjadi PDF. Ya, ini sudah selesai. Tentu kalau dijalankan ini akan terbentuk sebuah file PDF yang isinya sama dengan sertifikat di Microsoft Word. Lalu setelah itu jangan sampai di situ. Setelah jadi file sertifikat yang berbentuk PDF itu, mari kita kirim ke emailnya para peserta dengan langkah berikutnya. Nah, kita kirimkan. Untuk mengirimkan pakai Outlook ya, Microsoft Outlook ini. Nah, ini untuk mengirimkan email. Klik. Nah, mau apa nih? Kita mau kirim email. Kepada siapa? Nah, kepadanya jangan satu orang. Kalau ini diketikkan alamat email, sebuah alamat email, maka setiap kali peserta mengisi formulir pasti akan terkirim ke email tersebut terus-terusan. Padahal harusnya masuknya ke email peserta tersebut. Maka di sini jangan diketikkan nama email yang permanen, tapi kita pilih add dynamic content, diklik, lalu pilih di sini. Nah, email yang masih aktif, yang nanti bakal diketikkan oleh para pesertanya. Klik. Jadi alamat emailnya tergantung peserta mengetikkan emailnya mana gitu kan. Kemudian subjeknya apa, perihalnya apa, nanti di dalam email itu akan diketik perihalnya apa. Perihalnya adalah pengiriman sertifikat IHT misal ya. Kemudian isi emailnya apa kalau mau diisi ya, misalnya silakan download sertifikat IHT dan silahkan dicetak, misalnya begitu. Lalu mana sertifikatnya yang mau dikirim ya, kita show advance option ini ya. Nah, nama file PDF-nya nanti apa ini attachment name-nya ya, namanya misalnya sertifikat apa ya, sertifikat IHT.PDF. Atau kalau ingin lebih lengkap ya, sertifikat IHT atas nama, nah nama si pengisi tadi, namanya kan ini. Nah, ini nama. Ini nama peserta, sertifikat IHT atas nama peserta. Kalau nama pesertanya diisi dengan Ali, maka akan muncul sertifikat IHT atas nama Ali. Nah, ini ekstensinya karena PDF, ketik titik PDF. Kemudian isinya apa? Ya, isinya PDF dokumen kan, pasti. Ya. Selesai, mari kita cek apakah berhasil ya. Kita save dulu. Lalu kita tes. Tes yang pertama, pilihan yang pertama tes. Sama seperti tadi, ini juga memakan waktu agak lama. Harus ditunggu. Barangkali bisa pas waktunya, kita sambil mengisi formnya untuk uji coba ya. Formnya saya isi dengan kayak tadi ya, Kak Esha. NIP-nya misalnya 78. Ini emailnya masih aktif pakai punya saya, biar bisa dicek.
Nah, kemudian perannya apa nih? Perannya narasumber misalnya. Ya, submit. Mudah-mudahan sudah selesai. Submit. Ya, selesai, sudah terkirim. Coba cek di sininya juga kelihatannya sudah nih menjelang akhir. Sudah selesai. Oke. Ini nunggu. Ini membuat file dokumen, di-convert ke PDF, dikirim. Ini kita lihat ya alurnya. Ya kan? Ketika si peserta itu submit mengirimkan formulir, maka ambil data formulirnya secara detail. Kemudian tempelkan ke Microsoft Word template-nya tadi, template cetakannya itu. Lalu buat file dokumen yang berisi sertifikat dan nama-nama yang sudah menggunakan nama asli. Kemudian di-convert ke PDF lalu kirim ke email, kan gitu alurnya. Coba cek di OneDrive. Bukan di OneDrive ya, karena sudah dikirim ke email, kita cek di email. Email saya coba ya. Nggak ada. Ya, ternyata ada nih. Pengiriman sertifikat IHT tadi subjeknya ya, perihalnya. Nah, kemudian silakan download sertifikat IHT dan silakan dicetak. Ini tadi kan isi emailnya ya. Nah, kemudian nih. Nah, ini filenya berupa sertifikat IHT atas nama Gaesha. Nah, ini kan karena pesertanya tadi tidak diketik langsung tapi diketik dengan variabel nama peserta. Jadi muncul Gaesha karena di formulirnya diisi dengan Gaesha. Kalau saya klik, nah lihat nih. Nah, kepala SMA, maaf nih, ini hanya contoh ya. Ini nama Gaesha, unit kerja di sini. Ini lihat NIP-nya namanya, perannya ini sesuai dengan yang diketikkan. Ya kan? Saya coba lagi mengisi satu lagi ya. Misalnya saya isi dengan siapa ya? Nah, misalnya begini. NIP-nya misalnya gitu ya. Emailnya punya saya juga, biar gampang ngeceknya. Ini harusnya email si peserta, jadi nanti akan terkirim ke peserta, ke email ini ya. Kemudian perannya sebagai peserta misalnya. Submit. Ya, selesai. Coba cek di emailnya orang tersebut harusnya, tapi orang tersebut menggunakan email saya biar mudah mengeceknya. Ditunggu beberapa saat atau di refresh dulu. Nah, ini muncul. Tapi namanya kita cek coba. Ya, silakan download sertifikat. Nah, ini sertifikat IHT atas nama Budi Utomo. Nah, kalau dibuka, ini namanya juga berubah, Budi Utomo, NIP-nya berubah, perannya juga berubah, seperti itu. Demikian cara memanfaatkan Power Automate. Ini seandainya berupa PPDB, formulir PPDB, maka ketika dikirim tadi ya, mana deh, ini ketika ini berupa data-data calon peserta didik, kemudian dikirim, maka diharapkan ini berupa kartu peserta didik. Ya, bentuknya tentunya berupa kartu, nomor pendaftaran gitu kan, yang akan terkirim ke emailnya peserta didik. Demikian materi Power Automate untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.